Selamat siang, perkenalkan nama saya Jen Mirindal Kiplo dengan NIM 2022-8909 Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah analisis kompleks. Materi yang pertama yaitu bilangan kompleks. Dan pada bilangan kompleks ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat bilangan kompleks. Jadi dalam bilangan kompleks ada mencakup beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat komutatif. Sifat komutatif ini identik dengan sifat pertukaran. Misalkan kita punya set 1 dijumlahkan dengan set 2, hasilnya akan sama dengan set 2 dijumlahkan dengan set 1. Dan set 1 dikalikan dengan set 2, hasilnya juga sama dengan set 2 dikali dengan set 1. Tetapi sifat ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Misalkan kita ambil contoh 5 dikurang 3, hasilnya tidak sama dengan 3 kurang 5. Dan pada pembagian 4 dibagi 2, hasilnya tidak sama dengan 2 dibagi 4. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Misalkan set 1 dijumlahkan dengan set 2 dijumlahkan dengan set 3. Hasilnya sama dengan set 1 dijumlahkan dengan set 2 dan dijumlahkan dengan set 3. Dan kita punya set 1 dikalikan dengan set 2 dan dijumlahkan dengan set 3. Hasilnya sama dengan set 1 dijumlahkan dengan set 2 dan dikalikan dengan set 3. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Misalkan kita punya set 1 dikalikan dengan set 2 dan dijumlahkan dengan set 3. Hasilnya itu sama dengan set 1 dikalikan dengan set 2 dijumlahkan dengan set 1 dikalikan dengan set 3. Materi yang kedua yaitu bentuk kutub dan eksponen bilangan kompleks. Jadi pada materi ini kita harus ingat bahwa bentuk umum bilangan kompleks adalah set sama dengan X tambah Y, dan dalam koordinat X sama dengan XY. Dalam koordinat pola set sama dengan R dan theta. Jadi untuk mencari mutlak set itu didapat dari mutlak set itu sama dengan akar dari X kuadrat dijumlahkan dengan Y kuadrat. Dan harus diingat bahwa cos theta artinya X per R. Karena R sama dengan mutlak set, maka kita bisa tulis X per mutlak set. Maka X sama dengan R cos theta dibagi dengan mutlak set cos theta. Sin theta itu sama dengan Y per R sama dengan Y per mutlak set. Jadi Y sama dengan R sin theta sama dengan mutlak set sin theta. Karena kita sudah tahu bahwa X-nya bisa diubah menjadi R cos theta dan Y-nya bisa diubah menjadi R sin theta, maka bentuk umumnya yaitu set sama dengan X tambah Y, maka kita substitusikan R cos theta plus I R sin theta, maka sama dengan R cos theta dijumlahkan dengan I sin theta. Maka bentuk umum dan bentuk kutub atau polarnya yaitu sama dengan R cis theta atau mutlak set cis theta. Karena di sini cos tambah I sin theta, maka kita bisa menuliskannya dengan cis. Sekarang kita masuk pada bentuk eksponen. Dengan menggunakan rumus Euler dapat ditulis E pangkat I theta itu sama dengan cos theta dijumlahkan dengan I sin theta. Dan untuk pembuktiannya kita gunakan direct Maclaurin. Misalkan kita punya E pangkat I theta sama dengan cos theta dijumlahkan dengan I sin theta, dan bentuk polarnya adalah R dikali dengan cos theta dijumlahkan dengan I sin theta, itu sama dengan RE dipangkatkan dengan I theta. Dalam bentuk eksponen
RE pangkat I theta bisa diganti menjadi RE dipangkat dengan I theta. Kita masuk pada contoh soal dengan pertanyaan, nyatakan bilangan kompleks berikut ke dalam bentuk kutub dan eksponen. Bilangan kompleksnya yaitu akar 3 Z sama dengan akar 3 dijumlahkan dengan I. Perlu kita ingat karena bentuk kutub maka kita butuh R pangkat I theta dan juga bentuk eksponennya yaitu cos theta dijumlahkan dengan I sin theta. Cara penyelesaiannya, Z sama dengan akar 3 dijumlahkan dengan I, di mana X-nya adalah akar 3 dan Y-nya adalah 1. Kita masukkan ke rumus, berarti R sama dengan akar dari akar 3 pangkat 2 dijumlahkan dengan 1 pangkat 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Untuk mencari theta bisa kita buat dengan tangen theta yaitu sama dengan Y per X. Tangen theta sama dengan arkes tangen Y per X berarti sama dengan arkes tangen 1 per akar 3 dan maksudnya adalah tangen berapa yang nilainya itu 1 per akar 3. Jadi tangen yang nilainya itu 1 per akar 3 yaitu tangen 30 derajat. Dan jika dinyatakan dalam bentuk pi, maka hasilnya pi per 6. Karena R-nya dan θ-nya sudah didapat, dan sekarang kita nyatakan dalam bentuk kutub. Tadi bentuk kutubnya adalah R sama dengan cos theta dijumlahkan dengan I sin theta. Jadi R itu sama dengan 2 dikali dengan cos pi per 6 dijumlahkan dengan I sin pi per 6 sama dengan 2 cis dikali dengan pi per 6. Sekarang kita cari bentuk eksponennya. Bentuk umum dari eksponennya itu Z sama dengan RE pangkat I theta itu sama dengan 2E I pangkat I pi per 6. Sekarang kita masuk pada materi yang berikut yaitu limit fungsi kompleks. Definisi limit fungsi. Limit suatu fungsi Z di mana Z mendekati Z0 sama dengan L diartikan bahwa untuk setiap epsilon yang positif terdapat delta yang positif, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak Z kurang Z0 itu kurang dari delta, maka berlaku nilai mutlak Fz kurang L kurang dari epsilon. Artinya untuk setiap epsilon positif, jika kita ambil sebarang epsilon dan ada suatu delta sehingga 0 kurang dari nilai mutlak Z kurang Z0,